Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Jemaah Islam itu Indah, kita masih membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu cantik itu adalah ujian untukmu. Nah tadi di segmen sebelumnya juga sudah dibahas ya, bagaimana sih kita tuh dalam mengagumi orang sesuai porsinya. Dan juga bagaimana cara kita sebagai menerima ujian nih, agar tidak berlebihan dan tetap harus kembali kepada Allah lagi ya. Segala puji hanya kepada Allah ya. Ya ini lanjut lagi nih ya, ada artikel, sebuah artikel, saudariku jangan upload fotomu. Nah ini nih, dari Syekh Sa'ad Asyatri ditanya apa hukum wanita berhijab mengupload foto mereka di sosial media. Beliau menjawab, tidak boleh wanita menampakkan keindahan mereka, ini merupakan ijma ulama. Nah Allah berfirman, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka. Nah Ustazah, ini kan zaman sekarang ya, perempuan itu kan suka banget ya upload foto. Bahkan bukan cuma perempuan, sekarang cowok pun juga demen banget selfie tampil ya. Bukan cewek doang loh ini ya. Masya Nah Allah. ini apakah nih ya, kalau kita sering upload foto nih di sosial media, termasuk salah satu ujian dari kecantikan. Nah sebenarnya boleh nggak tuh kita kalau upload foto sampai deket-deket gitu kan, close up gitu kan. Nah tuh gimana tuh Ustazah? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah nih Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri ya. Jadi wahlul milisani yafqahu qouli. Jadi kayak namanya perempuan tadi guru kita udah menyatakan pokoknya keluar sedikit setan. Kasiannya cewek jadi setan mulu ya kan. Nah jadi ini ada bilang boleh kalau, nggak bilang boleh kalau. Ya jadi kalau tadi yang dinyatakan dalam artikel kita menerimanya karena memang seorang ulama besar juga mengatakan seperti itu. Nah masalahnya kalau dia dibilang tidak boleh gimana? Kalau di dalam beberapa usul fikih tidak ada larangan selama tidak ada artinya tidak ada yang melarangnya atau tidak ada dasarnya kayak gitulah ya. Gini loh, ketika orang itu mengupload fotonya dalam artian maaf pornografi isinya kemudian mengundang maaf nih kalau misalnya dia berfoto kemudian ngeluarin lidahnya mungkin ngeluarin lidahnya kelirik-kelirik foto segala macam lah intinya yang mengundang itu nggak boleh. Kenapa? Dalam satu hadis dinyatakan apa? La takunu auna syaiton ala ahikum. Seorang wanita, seseorang itu tidak boleh menjadi penolong untuk membantu setan kepada saudara. Jadi jangan sampai orang tadinya nggak kepikiran, gara-gara foto kita yang macem-macem, jadi kepikiran macem-macem, kepancing. Jadi ini mengupload foto untuk apa? Kalau untuk sekedar tanda pengenal boleh dong. Karena kalau misalnya kita maaf sebagai tanda pengenal mungkin kartu penduduk atau apa gitu ya. Kalau nggak ada foto kita bagaimana? Misalnya untuk apa niat? Untuk tanda pengenal silakan. Kemudian kalau misalnya mungkin ada di sosial media kita kepengen siapa nih, maaf di WA misalnya ya. Kita ada foto kita, kan orang jadi tahu. Karena saya pernah ngalamin pemirsa, ini pengalaman sendiri aja sih ya. Ketika orang yang gak ada fotonya dia akan bilang ngaku-ngaku ini saya seseorang fulana begini. Saya nggak tahu siapa dia. Ternyata itu bukan dia, artinya beda dengan apa yang diomongin dengan apa yang kadang ada di fotonya. Jadi satu boleh kalau sebagai tanda pengenal. Kedua sebagai tanda bahwa ya ini saya adalah seorang yang sudah bersuami misalnya. Kalau dia foto cuma sendiri doang orang nggak tahu, entar kalau digodain bagaimana? Jadi fitnah ya Jadi Ustazah. fitnah. Artinya kembali lagi innamal amalu biniat. Kenapa? La takunu auna syaiton ala ahikum. Jangan sampai kita ini sebagai wanita pun misalnya menjadi penolong untuk apa sih bahasanya perantara orang lain tuh kepada setan. Ya, emang sih perempuan bukan setan, tapi kelakuannya ini loh yang membuat semuanya tergoda, mengundang, ya, pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kita jualan, ya kan, maaf jualan hijab harus Jualan ada hijab. yang namanya modelnya mana modelnya? Mungkin Endorse boleh nggak tuh endorse, Ustazah? ya kan? Siapa sekarang serba salah Cin. Kita endorse makanan nih, dikasih makanan. Huh, orang lain pada kelaparan, endorse makanan. Apaan sih tuh? Wah, emangnya kamu doang yang kenyang. Nih di luar ada yang kelaparan. Balik lagi. Yang namanya rezeki itu kan udah Allah atur. Kalau jualanan apapun, Niatnya kita sampai berdiri ya kan ini bajunya. Kan dari atas sampai bawah tuh, kadang-kadang slow mo, ya kan, slow motion. Wih bajunya bagus ya, ini kembali lagi innamal a'malu biniat. Kita yang melihat juga kita banyak istighfar, kita yang memajang juga kita juga banyak istighfar. Kenapa? Dosa itu emang yang namanya dosa itu kembali lagi emang Allah dan hati kita yang tahu. Karena tadi guru kita Ustadz Sam juga mengatakan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam diri kita tadi. Ini orang bertakwa atau enggak. Begitu masalahnya. Aduh Nah, pemirsa. Ustazah, tapi ini gimana ya? Pasti kan yang namanya perempuan ya, ini perempuan laki-laki ya. Kalau ngupload foto, maksudnya
di Instagram itu udah pasti dia sadar kalau dia tuh kayak cakep gitu. Nah itu gimana cara kita mengendalikan diri kita supaya nggak tampil mulu gitu loh di Instagram. Kan niat kita jadi beda kan, Iya, nah itu iya. gimana? Kalau misalnya nggak ada kepentingan jangan juga tampil mulu. Ntar Iya. kita bisa salah ya dia tampil mulu dibilang mentang-mentang cantik. Sekarang gini orang cantik dari Allah ngapain jadi lu yang repot. Kan itu cantik dari Allah, kan ada jadi kita yang kesel. Ya kan ada orang cantik kita kesel, tak ada orang jelek, jelek aja ngupload. Aneh. Mbok ya kalau misalnya ada orang cantik kita ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mungkin yang mungkin tidak cantik menurut kita, astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Kok mulut gue gini banget sih? Kembali lagi, yang melihat apakah ada rasa iri dengki atau enggak. Jadi jangan orang mulu yang salah, kembali Iya. kepada kita. Nih jangan-jangan gue ada penyakit iri dengki nih. Benar, jadi iri Apa sih? bilang bos Aca doang yang di gitu endorse ya. kok gue kagak, kok Aca doang di endorse kok gue enggak. Kan begitu jadinya. Berarti gue iri dengki. Jadi emosi ya, Astagfirullahaladzim. subhanallah. Maaf pemirsa, maaf. Jadi Iya, mudah-mudahan benar-benar. kita tetap ikuti guru-guru kita para ahlinya. Yang penting jangan berlebihan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Zalung. Sekali lagi ya jamaah boleh upload foto kalau buat tanda pengenal, kalau buat memang kerjaan ya asal jangan berlebihan sesuai porsinya. Balik lagi kepada niat kita ya, Masya Allah. Ya lanjut nih Ustadz Syam, ini aku mau nanya, Ustaz. ini perwakilan anak muda nih ya kan, sebagai milenial. jamaah muda ya Masya Allah. Nah mungkin jamaah di rumah nih udah tahu ya kalau perempuan itu dilarang berhias berlebihan nih. Nah memakai wewangian berlebihan sampai kecium. Tadi kalau kata Ustadz Maulana soft aja parfumnya, jangan berlebihan gitu loh. Nah apalagi kalau udah punya suami. Nah ini Ustadz seperti apa batasannya di dalam Islam ketika perempuan itu memakai wewangian, berhias. Karena ada juga nih yang sampai enggan menggunakan deodoran. Ini maaf ya Ustadz, maksudnya kan kalau ada perempuan yang naik angkutan umum itu kan pasti kan harus ngangkat tangan segala macam. Dia kan nggak pede, tapi di satu sisi juga dia takut tabaruj nih gara-gara pakai deodoran. Nah tapi